bayangan dirinya di cermin besar kamar kosnya. Di balik riasan tebal, bibir merah mencolok dan gaun ketat berkilauan. Ia nyaris tak mengenali siapa dirinya kini. Dulu ia hanyalah gadis desa sederhana dari Banyumas, menikah di usia muda dengan pria yang sangat ia cintai. Namun takdir berkata lain. Suaminya meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan saat bekerja di proyek bangunan. Sejak itu, hidup Maya terasa kosong. Tak ada anak, tak ada keluarga dekat yang bisa ia sandari. Ia merantau ke kota Purwokerto untuk mencari pekerjaan. Namun, dunia kota membuatnya cepat berubah. Awalnya, ia bekerja di salon, lalu bertemu teman-teman baru yang mengenalkannya pada hiburan malam. Dunia itu berkilau di permukaan, namun gelap di dalamnya. Sudahlah Mai, hidup cuma sekali, jadi nikmatin aja, kata Sinta, salah satu teman kosnya. Di suatu malam saat mereka bersiap pergi ke sebuah klub, Maya hanya tersenyum lelah. Ia tahu jauh di lubuk hatinya ada perasaan bersalah yang tak pernah bisa ia padamkan. Tapi setiap kali kesepian datang, ia mencoba menenggelamkan diri dalam tawa, musik keras, dan minuman yang membakar tenggorokannya. Malam itu, hujan turun deras. Klub tempat mereka biasa berkumpul ramai seperti biasa. Lampu warna-warni berputar di antara asap rokok dan aroma parfum mahal. Maya meneguk minumannya pelan, memandangi kerumunan. Di antara semua keriuhan itu, ia merasa seperti hantu, hidup tapi kosong. Ketika ia keluar untuk menghirup udara malam di gang belakang klub yang sepi, pandangannya tertuju pada seorang wanita tua yang duduk di bawah pohon beringin kecil. Pakaian wanita itu lusuh, namun matanya tajam, menatap lurus ke arah Maya. Anak muda, suara wanita itu serak, namun tegas. Tak semua cahaya berasal dari kebaikan. Ada juga yang menyesatkan. Maya menelan ludah. Bu, ibu siapa? Ngapain di sini? Wanita itu tersenyum samar. Aku hanya lewat, tapi kamu sedang jauh dari jalan. Sebelum Maya sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu bangkit perlahan, lalu berjalan menembus kabut hujan, seolah-olah menghilang begitu saja. Maya tertegun. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Ia berusaha menepis perasaan aneh itu dan kembali ke dalam klub. Tapi malam itu terasa berbeda. Musik terasa jauh. Wajah orang-orang di sekelilingnya tampak kabur. Dalam perjalanan pulang,
Ia terus memikirkan perkataan wanita tua itu. Entah mengapa, suaranya menggema di kepalanya, hingga ia tertidur dengan gelisah. Malam itu, Maya bermimpi. Ia berada di tengah sawah luas, di bawah langit merah. Seekor burung gagak menatapnya dari dahan pohon beringin. Di bawah pohon itu, wanita tua yang sama berdiri sambil memegang kendi tanah liat, menatap Maya dengan sorot mata tajam. "Pulanglah sebelum semuanya terlambat, Nak," katanya dalam mimpi itu. Maya terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dan entah kenapa, aroma tanah basah dan bunga melati tercium samar di kamarnya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Maya merasa seolah sedang diawasi. Setiap kali lewat di depan cermin, bayangannya tampak sedikit terlambat, mengikuti geraknya. Di salon tempatnya bekerja, gunting kadang jatuh sendiri, atau lampu berkedip saat ia melamun. Sinta sempat menggodanya. "Jangan-jangan kamu kurang tidur, Mai, atau kebanyakan minum kopi semalam." Maya tertawa kecil, tapi hatinya tak tenang. Ia sering mendengar bisikan halus di telinganya saat menjelang tidur. Suara wanita tua itu mengucap pelan, "Jangan terus berjalan di jalan kegelapan." Suatu sore, Maya memutuskan pulang lebih awal dari salon. Ia berjalan tanpa arah, hingga langkahnya berhenti di depan sebuah pasar tradisional tua di pinggiran kota. Di antara deretan kios sayur dan rempah, ia melihat sosok yang tak asing. Wanita tua itu. Wanita itu duduk menjual bunga melati dan mawar di tikar kecil. Maya mendekat dengan jantung berdegup cepat. "Ibu," suaranya hampir bergetar. "Kita pernah bertemu, kan?" Wanita itu menatapnya lembut. "Kamu akhirnya datang juga. Siapa ibu sebenarnya?" tanya Maya pelan. "Aku hanya orang yang diberi tugas untuk mengingatkan. Namaku Nyai Lirah." Wanita itu tersenyum menyerahkan setangkai melati. "Kamu sedang dicari oleh sesuatu yang bukan manusia, Maya." Maya menatap bunga itu, lalu menatap wajah tua di depannya. "Maksud ibu, ketika kamu memilih hidup tanpa arah, ada yang menjemputmu. Dunia malam bukan hanya milik manusia. Banyak makhluk halus yang menyukai cahaya yang mulai redup, seperti jiwamu." Maya terdiam, tubuhnya gemetar. Nyai Lirah melanjutkan, "Kamu sering mencium bau melati, kan? Itu tanda mereka sudah dekat. Tapi belum terlambat untuk kembali. Aku bisa membantumu jika kau mau." Maya mengangguk perlahan. Air mata menetes tanpa ia sadari. Saya ingin berubah, Bu, tapi saya takut." Wanita tua itu tersenyum lembut. "Datanglah malam Jumat ke rumahku.
di tepi desa Karangjati, dekat pohon beringin besar. Bawalah pakaian yang kamu pakai saat pertama kali kau tinggalkan rumah dan suamimu. Setelah berkata begitu, Nyai Lirah menyerahkan sebungkus kecil daun sirih dan bunga. Simpan ini di bawah bantalmu. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Maya pulang dengan hati campur aduk. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia berdoa sebelum tidur. Tapi tak lama, setelah matanya terpejam, suara langkah kaki terdengar di depan pintu kamarnya. Ketika ia menoleh ke cermin, bayangannya tersenyum, padahal ia tidak. Hari berganti cepat. Sejak pertemuannya dengan Nyai Lirah, Maya mulai menjauh dari dunia lamanya. Ia menolak ajakan teman-teman untuk pergi ke klub, berhenti minum alkohol, dan lebih banyak berdiam diri di kamar. Namun, semakin ia berusaha memperbaiki diri, semakin sering pula gangguan datang. Lampu kamarnya sering padam tiba-tiba. Suara bisikan memanggil namanya dari pojok ruangan. Dan cermin di dinding kadang menampilkan bayangan yang bukan miliknya. Seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong. Suatu malam, Maya bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia berada di ruangan gelap. Dan dari kegelapan itu, muncul sosok perempuan bergaun merah. Wajahnya cantik, namun senyumannya dingin dan menakutkan. "Aku sudah menunggumu, Maya," bisik sosok itu sambil mendekat. "Kau telah memberiku pintu, dan jangan tutup pintu itu sekarang." Maya terbangun dengan teriakan tertahan. Dada berdebar, tubuhnya basah oleh keringat. Ia meraih bungkusan kecil pemberian Nyai Lirah yang ada di bawah bantal. Daun sirih dan bunga itu masih utuh, tapi kini mengeluarkan aroma melati yang jauh lebih kuat. Ia tahu saatnya datang ke rumah wanita tua itu. Malam Jumat tiba. Udara terasa lembab. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Maya berjalan, menyusuri jalan kecil menuju desa Karangjati. Hanya berbekal senter dan tas kecil berisi pakaian lamanya. Baju sederhana. Hanya baju sederhana yang dulu ia kenakan saat meninggalkan rumah dan setelah suaminya meninggal. Di ujung jalan, tampak pohon beringin besar menjulang, dikelilingi kabut tipis. Di bawahnya berdiri rumah kayu tua dengan lampu minyak menyala redup. Nyai Lirah sudah menunggu di depan pintu. "Kau datang tepat waktu," ucapnya lembut. "Masuklah, Nak." Rumah itu sederhana namun bersih. Di dalamnya tercium wangi kemenyan dan bunga. Nyai Lirah menyiapkan sebuah kendi tanah liat berisi air bunga, lalu menghamparkan kain putih di lantai. "Kau sudah membuka jalan ke dunia mereka, Maya. Tapi
masih ada kesempatan untuk menutupnya, kata Nyai Lirah sambil menyalakan dupa. Tapi kau harus jujur. Kau ingin kembali atau terus tinggal dalam bayangan? Maya menunduk. Saya ingin kembali, Bu. Saya ingin jadi diri saya yang dulu. Saya ingin hidup yang tenang. Nyai Lirah mengangguk, lalu menuangkan air dari kendi ke dalam baskom kecil. Mandilah dengan air ini setelah tengah malam. Jangan bicara dengan siapapun. Dan jangan menatap bayanganmu sendiri sebelum matahari terbit. Apapun yang terjadi, jangan takut. Maya mengangguk pelan. Di luar, suara jangkrik terdengar makin nyaring. Angin membawa bisikan lembut seperti suara perempuan yang memanggil namanya dari arah pohon beringin. Menjelang tengah malam, Maya melakukan seperti yang diperintahkan. Ia berdiri di halaman belakang, menumpahkan air bunga ke tubuhnya. Aroma melati dan kenanga memenuhi udara. Saat air terakhir jatuh di kakinya, angin tiba-tiba berhenti, lalu hening. Dan dari arah pohon beringin muncul sosok perempuan bergaun merah. Sosok dari mimpinya. Wajahnya tampak jelas kini. Cantik tapi menyeramkan. Matanya merah menyala. "Kenapa kau pergi, Maya?" Suaranya menggema. "Kau milikku. Dunia malam sudah menandaimu." Maya mundur. Tubuhnya gemetar. Tapi Nyai Lirah muncul dari balik pintu dengan membawa segenggam bunga 7 rupa dan membaca doa pelan. Dupa menyala terang dan udara mendadak terasa panas. "Pergi," seru Nyai Lirah dengan suara bergetar. "Ia bukan milikmu." Sosok perempuan itu menjerit. Tubuhnya berputar seperti pusaran asap, lalu menghilang ke dalam tanah dengan bau anyir yang menyengat. Maya terjatuh. Air matanya mengalir deras. Ia memeluk Nyai Lirah. "Bu, saya hampir kehilangan semuanya." Nyai Lirah menepuk bahunya dengan lembut. "Yang penting, kau mau kembali sebelum semuanya terlambat. Tak semua orang diberi kesempatan seperti ini." Malam itu, Maya tidur di rumah Nyai Lirah. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, tidurnya tenang, tanpa bisikan, tanpa bayangan. Di mimpinya, ia melihat sawah hijau, langit cerah, dan seseorang berdiri di kejauhan. Sosok suaminya yang tersenyum, seolah berkata bahwa ia telah memaafkan. Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela rumah kayu. Maya terbangun dengan tubuh terasa ringan, seperti beban besar telah diangkat dari dadanya. Ia melihat Nyai Lirah sedang duduk di teras, menumbuk bunga melati sambil bersenandung pelan lagu Jawa lama. Maya melangkah keluar dengan langkah perlahan.
"Selamat pagi, Bu," sapanya lembut. Nyai Lirah tersenyum tanpa menoleh. "Pagi, Nak. Kau sudah terlihat jauh lebih tenang." Maya mengangguk. Entah kenapa, rasanya semua yang berat sudah pergi. Tapi ada satu hal yang masih saya pikirkan. "Apa itu?" tanya Nyai Lirah sambil menatapnya. "Saya malu. Selama ini saya jauh dari ajaran orang tua. Saya hidup seenaknya, lupa diri. Saya bahkan lupa pada arwah suami saya." Suara Maya bergetar. "Saya ingin menebus semuanya, Bu. Tapi saya tak tahu harus mulai dari mana." Nyai Lirah meletakkan alu di tangannya, lalu menatap Maya penuh kasih. "Kau sudah memulai dengan langkah paling penting, yaitu menyesal dan mau berubah. Hidup tak selalu tentang masa lalu, Nak, tapi tentang bagaimana kita memperbaikinya hari ini." Maya menunduk, menahan haru. Wanita tua itu lalu memberikan segenggam bunga melati yang baru ia tumbuk. "Taburkan bunga ini di makam suamimu. Doakan ia dengan hati yang tulus. Setelah itu, pergilah kau ke sungai. Basuh wajahmu dengan airnya. Dan ucapkan terima kasih pada semesta." Maya mengangguk. Ia merasakan hangat di dada, seperti sedang mendapat bimbingan dari sosok ibu yang tak pernah ia miliki. Beberapa hari kemudian, Maya benar-benar mengikuti nasihat itu. Ia pulang ke desa asalnya, tempat yang telah ia tinggalkan sejak suaminya meninggal. Rumah lamanya masih berdiri, meski dindingnya mulai rapuh. Para tetangga menatap heran ketika melihatnya datang dengan pakaian sederhana dan wajah polos tanpa riasan tebal. Di makam suaminya, Maya menunduk lama. Ia menaburkan bunga melati dan berbisik lirih. "Aku minta maaf, Bang. Aku sempat tersesat. Tapi kini aku sudah pulang." Angin berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan. Saat itu, Maya merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Lembut, hangat, seperti tangan yang menenangkan. Ia menoleh cepat, namun tak ada siapa-siapa. Hanya aroma melati yang kembali tercium kuat. Air mata Maya mengalir deras. Bukan karena kesedihan, tapi karena rasa damai. Hari-hari berikutnya, Maya memutuskan tinggal di desa. Ia membuka usaha kecil merias pengantin, profesi lama yang dulu pernah ia geluti, namun kini dengan cara yang berbeda. Ia menolak pekerjaan yang berlebihan dan memilih riasan yang anggun serta menutup aurat. Banyak ibu-ibu muda datang padanya, bukan hanya untuk dirias, tapi juga untuk curhat dan meminta nasihat. Suatu sore, seorang calon pengantin berkata,
Mbak Maya ini orangnya tenang ya. Melihat wajahnya adem sekali. Maya tersenyum. Tenang itu datang kalau hati bersih, Mbak. Dulu saya belajar dari seorang wanita bijak yang mengajarkan arti cahaya. Setiap malam Jumat, Maya masih menyalakan dupa kecil dan berdoa. Kadang ia memandangi bulan dari teras. Teringat akan sosok Nyai Lirah yang kini entah di mana. Tapi dalam hatinya, Maya tahu jika wanita tua itu bukan sekedar manusia biasa. Mungkin dia utusan, mungkin juga penjaga yang dikirim untuk menuntunnya kembali. Di suatu malam, saat Maya sedang menutup jendela, ia melihat sekilas bayangan Nyai Lirah berdiri di bawah pohon beringin di kejauhan. Wajahnya teduh, senyumannya sama seperti dulu. Maya menunduk hormat, lalu terhembus suara halus di telinganya. Sudah saatnya kau menjaga cahaya itu sendiri, Nak. Tugasku sudah selesai. Angin berhembus lembut, membawa wangi melati yang menenangkan. Setelah malam itu, Nyai Lirah tak pernah muncul lagi. Namun, Maya tahu ia akan selalu hidup dalam ketenangan yang ditinggalkannya. Tahun demi tahun berlalu. Maya kini dikenal sebagai sosok yang bijak dan penyabar. Banyak orang-orang berkata, aura di rumahnya sangat menenangkan. Seperti ada kehadiran halus yang membawa damai. Ia tak lagi sendiri, tapi tak pula menikah lagi. Ia memilih hidup sederhana, membantu orang lain dengan tulus. Di suatu pagi, seorang anak kecil datang ke rumahnya dengan membawa setangkai bunga melati. "Bu Maya," kata anak itu, "ibu tua di pasar titip bunga ini untuk ibu. Katanya, terima kasih sudah menjaga cahaya." Maya menatap bunga itu lama. Air matanya jatuh, tapi bibirnya tersenyum. "Terima kasih, Nyai," bisiknya pelan. Ia meletakkan bunga itu di meja, lalu menatap keluar jendela. Matahari pagi bersinar lembut, menerpa wajahnya yang kini tampak damai dan berseri. Dalam hatinya, ia tahu jika jalan gelap yang dulu pernah ia lalui, kini telah berganti dengan cahaya. Dan cahaya itu akan tetap tinggal selamanya, selama ia menjaga hatinya tetap bersih.